Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Dacep Setiabudi di channel Dacep SB. Di channel ini aku akan membahas seputar tentang ilmu pengetahuan dan sharing-sharing informatif yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya update video baru, kalian orang yang pertama akan mengetahuinya. Baiklah teman-teman, sesuai judul di video ini dan sesuai thumbnail, aku akan membahas sebuah tema, yaitu batasan bercanda dan bahayanya bully. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh dalam tema ini, aku akan mengupas 4 buah topik yang bakal aku bahas di konten kali ini. Yang pertama yaitu perbedaan bully dan bercanda. Yang kedua, jenis-jenis bullying. Yang ketiga, kasus-kasus bully yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, bercanda yang sehat dan larangan menghina atau membuli menurut pandangan Islam. Nah, di dalam tema kali ini aku akan mengupas 4 topik itu. Makanya kalian tonton sampai habis ya videonya. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik yang pertama, kita harus membahas nih. Sebenarnya di Indonesia ini kan sudah banyak banget terjadi yang namanya kasus bully ya teman-teman. Kadang candaan itu melebihi batas. Jadi ketika candaan itu sudah melebihi batas, maka itu dinamakan dengan bullying. Sebelum saya membahas topik yang pertama, yaitu apa perbedaan bully dan bercanda, dan lanjutkan dengan topik-topik yang lain, aku akan menjelaskan dulu nih apa dulu bercanda dan apa juga itu bully. Nah, seperti kita ketahui sama-sama teman-teman, bercanda itu biasanya lebih identik kepada keasikan bersama gitu kan. Kita sama-sama menikmati candaan tersebut. Makanya kalau bercanda itu siapapun tidak ada akan merasa tersinggung kalau dia masih bercanda. Jadi ketika orang sudah melebihi batas, maka itu namanya bully gitu. Jadi kalau masih dalam kategori canda, biasanya itu akan mempererat hubungan yang kita itu bermaksud untuk saling menghibur satu sama lain gitu. Jadi mungkin tidak ada yang terlukai dan tidak ada yang mungkin tersakiti gitu. Dan biasanya bercanda ini biasanya lebih cenderungnya mempererat hubungan gitu. Untuk mempererat hubungan persaudaraan dengan candaan-candaan yang halus gitu misalnya. Nah, sekarang itu tadi bercanda. Jadi kalau masih dalam kategori tidak menyakitkan dan tidak meremehkan, menghina dan lain sebagainya, maka itu masih dikategorikan dengan bercanda teman-teman. Sekarang apa itu bully? Bully itu biasanya suatu maksud dan tujuan seseorang yang dia itu sengaja hanya ingin menyakiti, atau dia mungkin mempunyai rasa benci, atau dia mempunyai dendam yang bermaksud untuk menyakiti sang korban gitu. Dan biasanya kalau bully ini cenderungnya bukan tidak mempererat hubungan, justru bully ini dengan suatu tujuan hanya pengen menyandarkan dan pengen memojokkan korban hingga korban ini merasa tersakiti gitu. Dan jenis-jenis bully itu banyak banget nih teman-teman, makanya kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Nah, kalau bully itu identik dia bakal menyakitkan teman-teman dan bahkan menyinggung perasaan. Contohnya itu mungkin dari kata-kata ya teman-teman, dan mungkin ada juga sebagian yang mungkin dari fisik dan lain sebagainya. Itu kan salah satu contoh bully, dan saya akan menyebutkan beberapa contoh dan beberapa kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Nah, itu tadi perbedaan bercanda dan bully ya teman-teman. Jelas banget perbedaannya. Kalau bercanda itu intinya yaitu ingin mempererat hubungan. Sementara kalau bully itu hanya pengen memuaskan suatu pihak dengan alasan tertentu yang mungkin dia mempunyai rasa dendam atau benci kepada sang korban. Nah, masuk kita kepada topik yang pertama teman-teman, yaitu perbedaan bully dan bercanda. Yang pertama yaitu memberikan rasa tidak nyaman kepada objek bercanda. Dan biasanya ini mungkin lebih cenderungnya merasa tidak nyaman
Berbeda dari tersinggung ya teman-teman. Biasanya kalau bully ini, orang yang kena bully, dia pasti merasa dirinya tidak nyaman. Coba deh teman-teman, kalian nih misalnya, kalian contohnya dibully, siapapun oleh teman kalian atau oleh kerabat kerja kalian dan lain sebagainya, pasti kalian bakal merasa diri kalian itu tidak nyaman dengan bulian orang tersebut. Nah, kalau kalian merasa tidak nyaman, dan jika seseorang itu tidak merasa tidak nyaman dengan perkataan seseorang, itu namanya bully teman-teman. Dan tanpa kita sadari, kita mungkin telah melakukan bully, atau mungkin kita telah mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan orang lain. Nah, ini perbedaan bully dan bercanda yang pertama teman-teman. Memberikan rasa tidak nyaman kepada objek bercanda. Rasa tidak nyaman ini selalu menghantui sang korban sampai dia mungkin terbawa tertidur dan terbawa ke hari-harinya. Contohnya dikatain misalnya contohnya jelek, kucel, lain sebagainya. Itu bakal merasa dia, kalau mungkin yang mengatainya mungkin merasa puas gitu kan, yang ngomongnya mungkin merasa biasa aja gitu, tapi yang merasakan itu dia bakal merasa tidak nyaman gitu. Kalau hanya candaan-candaan kecil, hanya candaan-candaan biasa, mungkin tidak memberikan rasa tidak nyaman. Tapi kalau udah menyentuh hati seseorang dan membuat dia tidak nyaman, itu sudah dikategorikan dengan bullying ya teman-teman. Nah, yang kedua perbedaan bully dan bercanda itu yaitu merendahkan dan menghina. Nah, ini sungguh jelas banget teman-teman perbedaan antara bully dan bercanda itu. Yang pertama, kalau bully itu dia lebih identiknya merendahkan dan menghina. Kalau bercanda mungkin tidak bakal merendahkan dan tidak bakal menghina ya teman-teman. Tapi kalau bully ini dia lebih identiknya untuk merendahkan dan menghina. Contohnya dengan kata-kata yang kurang baik, atau mungkin kalau yang pertama tadi memberikan rasa tidak nyaman itu mungkin ada dua aspeknya teman-teman. Yang pertama mungkin dari fisiknya, yang kedua mungkin dari lisan atau perkataan. Nah, kalau yang kedua ini yaitu menghina dan merendahkan itu mungkin lebih identiknya kepada lisan ya teman-teman. Mungkin dari kata-katanya yang menyakitkan, mungkin dari kata-katanya yang merendahkan dan menghina, itu merupakan sebuah bentuk bully dan sebuah bentuk perundungan yang mungkin memojokkan korban gitu. Jadi kalau sudah merendahkan dan sudah menghina seseorang, maka itu sudah dikategorikan dengan bullying. Jadi kalau misalnya dicontohkan kamu jelek, kamu bodoh dan lain sebagainya, itu dan mungkin lebih dahsyat dan lebih parah lagi dari itu teman-teman. Dan tentu itu sangat merendahkan dan itu sangat menghina gitu. Jadi kalau udah merendah dan menghina seseorang, itu dikategorikan sebagai bully. Jadi tidak dinamakan bercanda lagi itu teman-teman, karena itu telah merendahkan dan menghina gitu. Perbedaan ketiga antara bully dan bercanda yaitu memojokkan objek bercanda sebagai tujuan atau topik utamanya. Nah, coba kalian pahami yang ketiga ini teman-teman. Kalau bully ini teman-teman, dia akan memojokkan satu orang yang tujuannya ya menyakitkan. Tujuannya itu untuk membuat dia tersinggung, membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, contoh memojokkan objek bercanda ini, misalnya ada 6 orang anak yang tadinya dia berteman, terus dia memojokkan satu orang di dalam satu kelompok itu. Misalnya dalam satu orang itu dia selalu mengata-ngatain. Misalnya ada kumpulan 6 orang nih teman-teman, kalian kumpul berteman-teman kalian ber-6 orang, terus orang yang diantara teman kalian berlima itu semuanya mengata-ngatain kalian gitu, bilang kalian kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Dan dengan tujuan mereka itu pengen bercanda, tapi candaan mereka itu sudah melebihi batas. Jadi dia tuh hanya memojokkan kita sendiri, memojokkan korban sendiri, memojokkan objek sendiri, dengan tujuan mungkin dia menghibur satu sama lain. Tapi dia selalu memojokkan korban, memojok-mojokkan objek, dengan semuanya dalam pembahasan itu dia semua isinya. Dia katain jelek, bodoh, kucel, lain sebagainya. Pokoknya dalam perkumpulan itu yang hanya dipojokkan itu hanya objek saja. Dan itu dikategorikan dengan bully teman-teman. Nah, dan perbedaan bully dan bercanda yang keempat yaitu memuaskan satu pihak saja.
Kalau bercanda itu mungkin identiknya kita senang bareng-bareng ya teman-teman. Tapi kalau bully ini hanya akan memuaskan satu pihak saja. Dia tidak akan mementingkan teman yang lain. Asalkan dia merasa puas, asalkan dia merasa senang dengan candaan dan bullynya itu, maka itu dikategorikan dengan bully. Kalau misalnya candaan yang mungkin mendatangkan hiburan atau kan candaan yang mempererat hubungan, mungkin itu masih dikatakan dengan bercanda yang sehat ya teman-teman. Tapi kalau sudah memojokkan dan sudah mementingkan diri sendiri saja, itu tentu dinamakan dengan bully teman-teman. Kalau orang yang niatnya baik, satu sama lain pasti sama-sama terhibur. Tapi kalau orang yang hanya memuaskan dirinya saja dengan mengatain semua sesuka hatinya yang keluar dari mulutnya, itu tentu dia ketawa, dia seneng gitu. Dia fitnah di mana-mana, dia ngata-ngatain dia di mana-mana, tanpa memikirkan gimana terasa itu. Sungguh miris banget nih teman-teman. Coba deh kita bayangkan kedudukan itu dalam diri kita sendiri. Kita dibully, kita disakiti, kita dihina, kita direndahkan. Cobalah tolong ingat-ingat teman-teman. Sebelum kalian melakukan hal itu, kalian harus ingat gimana rasanya digituin. Jadi kita itu janganlah, sesama kita tuh hanya sesama manusia yang lemah, sama pengen dihargai dan pengen dihormati juga teman-teman. Bukan dihina, bukan direndahkan seperti itu teman-teman. Sungguh miris banget sebenarnya sekarang itu. Sungguh banyaknya kejadian-kejadian yang ini yang mungkin, dan ada beberapa kasus yang mungkin sampai bunuh diri dan melampaui batas teman-teman. Jadi sungguh sangat miris banget gitu. Dan perbedaan yang kelima antara bullying dan bercanda yaitu dilakukan berulang-ulang kali. Nah, ini suatu perbedaan yang sangat nyata dan sangat jelas antara bully dan bercanda ya teman-teman. Kalau bercanda itu hanya akan dilakukan sekali atau 2 kali saja. Dan itu tidak akan mungkin terulang lagi karena dia maksudnya cuma pengen bercanda dan pengen mencari sebuah hiburan, suatu topik yang mungkin mendatangkan tawaan gitu. Tapi kalau bully itu pergi sekolah nanti dibilang gini, nanti pulang sekolah nanti waktu pas main nanti dibilang lagi, nanti pas jumpa sore nanti ngomong itu lagi, malam itu lagi, dan itu terus menerus. Tentu itu sangat mengganggu dan sangat merisihkan korban. Nah, kalau dalam kategori yang pertama tadi teman-teman, kalau merasa tidak nyaman, tentu otomatis itu dinamakan dengan bully. Nah, dan yang kelima ini tentu jelas banget yang kalau dilakukan berulang-ulang kali, pagi dikatain jelek, siang nanti ketemu jelek lagi, nanti berteman ngobrol sama teman-temannya lagi dikatain jelek lagi, bodoh, tambah dengan kata-kata bodoh, kucel, nggak tahu diuntung, dasar anak miskin, dan lain sebagainya. Itu tentu sangat mengganggu dan sangat merisihkan hati korban. Dan apalagi itu kejadiannya berulang-ulang kali teman-teman, tentu sangat merisihkan banget itu teman-teman. Nah, itu tadi 5 perbedaan antara bully dan bercanda ya teman-teman. Kalian harus catat poin-poin tersebut dan agar kita sama-sama tahu dampak dan gimana sih dampaknya bully itu. Sungguh sangat menyakitkan banget ya teman-teman. Dan mungkin kalian juga salah satu yang merasakan gimana rasanya dibully, atau mungkin kalian pelaku dari bullying tersebut. Masuk kita ke topik yang kedua ya teman-teman, yaitu apa sih jenis-jenis bully itu. Aku akan menyebutkan beberapa jenis-jenis bully yang ini mungkin dikategorikan, dan semua ini mungkin sudah terjadi di Indonesia ya teman-teman. Jenis bully yang pertama yaitu bullying fisik. Bully fisik ini yang paling sangat lumrah dan paling sering terjadi. Bully fisik ini biasanya itu lebih identiknya kepada perbuatan, tingkah laku. Coba pikirin teman-teman, kalau dia sudah meninju, dia sudah menendang, dia sudah menampar, dan biasanya bully ini dia tidak memiliki alasan apapun. Kalau berkelahi lebih beda lagi teman-teman. Kalau berkelahi itu jelas permasalahannya ada, permasalahan topik masalahnya ada. Tapi kalau bully ini tanpa alasan apapun dia bahkan melakukan gitu.
dia bakal meninju. Kadang ada tuh teman-teman yang kayak kita nonton di film-film, ada juga ya teman-teman, yang dia kadang tidak memiliki salah apapun. Mungkin dia merasa karena dia lemah, dia nggak bisa berbuat apa-apa, jadi orang semena-mena pengen ngelakuin dia seperti apa. Coba kalau nggak ada salah, nggak tahu apa-apa, ditinju, dijahilin setiap hari, setiap pergi ke sekolah dijahilin, pulang sekolah dijahilin, nanti pergi main dijahilin lagi. Itu kan suatu bentuk bully ya teman-teman, merendahkan dan menghina. Dan apalagi kalau sudah main fisik, ditampar, ditinju, itu kan sudah banyak banget kejadian di Indonesia ini seperti demikian. Jadi itu jenis bully yang pertama, yaitu bully fisik. Dan ini harus sangat diperhatikan banget oleh orang tua kita, agar kita nggak terlalu, kita tuh harus lebih peka kepada anak kita. Kalau anak kita merasa udah diam, dia nggak mood makan, dia nggak ada selera makan dan lain sebagainya, itu orang tua tuh harus lebih peka ya. Buat orang tua, ibu atau bapak harus lebih peka kepada anaknya kalau dia merasa nggak enak di dalam lingkungan keluarganya. Itu mungkin dia lagi terbawa suatu suasana yang mengganggu perasaannya. Jadi bapak ibu harus ketahui kalau ketika anak bapak ibu merasa murung, merasa tidak enak, dan tidak mungkin ditandai dengan tidak ada nafsu makan dan lain sebagainya, yang mungkin itu terus menerus terjadi di rumah tersebut. Jenis bully yang kedua yaitu bullying verbal. Nah, bullying verbal ini apa teman-teman? Inilah yang dikatakan dengan bully kata-kata, bully perkataan dengan menghina dan mengata-ngatain objek atau korban. Bully verbal ini juga menyentuh dari panggilan-panggilan yang menghina. Ini jelas banget nih teman-teman, kalau orang udah menghina, udah mengata-ngatain objek atau korban, itu tentu banget itu sungguh udah bully banget teman-teman. Jadi coba kita bayangkan waktu kita sekolah dulu, ada nggak kalian menemui kalian itu, mungkin kalian atau teman-teman kalian atau mungkin kalian sebagai pelakunya memberikan panggilan-panggilan yang mungkin kurang enak didengar, dan mungkin kalian senang dengan panggilan tersebut, mungkin kalian nyaman-nyaman aja, mungkin kalian merasa senang, happy dengan panggilan tersebut. Tapi mungkin orang yang merasakannya, objek dan korbannya, mungkin dia merasa tersinggung, dia pasti merasa nggak enak. Cuman dia mungkin karena dia lemah, dia nggak berani berbuat apa-apa, dia hanya berani diem. Tapi kalian selalu terhibur, tapi kalian selalu merasa senang dengan kata-kata kalian yang mungkin dengan panggilan-panggilan yang menghina. Contohnya nih, aku sih juga pernah dengerin dulu waktu masa-masa sekolah dulu, ada itu dikatain contohnya kempot, apalagi dan lain sebagainya, banyak banget gelar-gelar. Dan kadang gelar-gelar panggilan-panggilan itu sama sekali tidak ada nyambung-nyambungnya. Kadang dia nggak bisa nyanyi, suaranya cempreng, dibilanglah bagong, dibilanglah kaset rusak, dan lain sebagainya. Itu sungguh sangat menyakitkan banget. Dan panggilan itu bukan hanya sekali dua kali teman-teman, dan itu bakal dilakuin terus menerus oleh aku kepada sang korban, sampai kadang hari-harinya itu, kegiatan aktivitas sehari-harinya itu bahkan dipanggil dengan gelarnya itu, bahkan nggak pernah manggil nama lagi. Itu mungkin kalian sekolah mungkin udah pernah ngalamin itu teman-teman, mungkin sebagai korban atau mungkin sebagai mendengarkan teman-teman kalian yang pernah dikatain seperti itu, atau mungkin sebagai kalian sebagai pelaku dari bully tersebut. Ini yang ketiga dari bully itu, yang ketiga yaitu agresi relasional. Agresi relasional ini biasanya pelaku berusaha menyakiti korban dengan menyabotase status sosial mereka. Jadi agresi relasional ini yaitu dengan cara apa, dia menyabotase, dia mengasingkan gitu dari kehidupan sosialnya. Itu dengan cara apa? Pertama itu mengasingkan korban dari kelompok. Nah, mengasingkan, kalau kita sudah mengasingkan orang, sudah mengasingkan kelompok dari kelompok. Contohnya ini ada kelompok mawar dan kelompok melati. Kelompok mawar ini punya 5 anggota dan kelompok melati ini juga punya 5 anggota dan sama-sama mempunyai 5 anggota. Dan
antara kelompok melati dan kelompok mawar ini, dia tidak pernah berbaikan, atau mungkin dia selalu mengadakan suatu event yang mungkin dia selalu terjadinya persaingan, selalu terjadinya perdebatan dan percekcokan antara dua kelompok ini. Nah, ketika salah satu kelompok dari mawar ini melakukan sesuatu yang mungkin terjadi salah paham, contohnya apa misalnya? Contohnya perebutan cowok misalnya kan teman-teman. Salah satu contoh perebutan cowok. Jadi yang berempat ini tentu merasa nggak enak ya teman-teman. Dan yang satu ini dia akan dipojokin. Misalnya contohnya gini, nanti kalau si Anu itu datang, nanti kita diam-diam aja ya. Kita nggak usah openin dia, atau kita langsung pergi aja. Padahal hanya karena salah paham dan hanya karena masalah yang sepele, masalah yang kecil, dia akan diasingkan dari kelompok mawar ini. Gitu. Nah, kalau udah diasingkan, dari kelompok ini, itu tentu sangat merisih dan sangat mengganggu. Apalagi kalau seandainya dia teman dekat dan mungkin teman akrab, pasti dia akan merasa nggak enak gitu. Padahal dia pengen menjelaskan, dia pengen mengklarifikasi masalahnya, kadang nggak sempat lagi karena yang lainnya sudah merasa nggak enak dan yang lainnya mungkin udah merasa tersinggung. Padahal mungkin hanya cuma salah paham ya teman-teman. Isi relasional yang caranya yang kedua yaitu menyebarkan gosip atau fitnah. Jadi setelah diasingkan dari kelompok urban ini, yang diasingkan dari kelompok mawar ini, dia bakal difitnah atau digosipkan antara teman-teman yang lain. Dikatain lah, si dia itu kayak gini ya, dia tuh kayak gini ya, dia tuh kayak gitu ya. Segala macam dia katain, segala macam dia sebarkan suatu fitnah dan gosip yang sama sekali mungkin kebenarannya nggak ada, teman-teman. Nah, itu dua cara dari bentuk agresi relasional yang dengan tujuan menyabotase status sosial mereka ya teman-teman. Jadi korban ini merasa diasingkan, merasa dijauhi dari status sosial mereka. Yang tadinya mereka satu kelompok, yang tadinya satu temenan, hanya karena masalah yang sepele dan masalah yang mungkin hanya kesalahpahaman, ya diasingkan. Terus di samping diasingkan juga digosip-gosipkan dan difitnah ini itu, padahal mungkin tidak ada kebenarannya sama sekali. Nah, jenis bully yang keempat yaitu cyberbully. Nah, cyberbully ini yang mungkin paling kita kenal dan mungkin di era zamannya teknologi dan media sosial sekarang, inilah yang mungkin sering terjadi di dunia maya ya teman-teman, di sosial media dengan cara mengatain atau memfitnah, menyebarkan rumor-rumor yang tidak benar. Ini suatu cyberbully. Dan cyberbully ini juga tidak menyinggung orang-orang biasa. Biasanya sampai pejabat-pejabat negara pun, artis-artis papan atas pun juga mengalami cyberbully ini teman-teman. Jangan sampai kita menggunakan media sosial kita dengan tidak baik, karena zaman sekarang kan sudah ada tuh ya teman-teman undang-undang ITE-nya. Jadi kalian jangan pernah macam-macam, karena zaman sekarang itu semuanya sudah diatur dan kalian bijak-bijak lah dalam bersosial media. Ya, kita sama-sama mengerti lah gimana sih rasanya dipojokkan, gimana sih rasanya dihina, dan gimana sih rasanya, pokoknya nggak enak banget kalau kita dipojok-pojokin seperti itu. Tentu semua orang yang merasain itu sungguh nggak enak banget gitu kan. Jadi tolonglah kita jaga perdamaian, jangan mudah untuk menyinggung perasaan orang, jangan mudah untuk mengatai dan merendahkan orang lain. Coba kita bayangkan kalau kita yang mengalami hal itu, tentu sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari teman-teman. Nah, itu tadi jenis-jenis bully. Ada 4 tadi ya teman-teman, jenis-jenis bully. Dan di video kali ini, karena temanya tadi tentang seputar batasan bercanda dan bahayanya bullying, kita sudah membahas 2 topik ya teman-teman. Topik yang pertama yaitu perbedaan bully dan bercanda, yang kedua yaitu jenis-jenis bully. Mungkin karena di video kali ini sudah durasinya terlalu panjang banget ya teman-teman, jadi kita lanjutkan ke part 2 nanti teman-teman. Jadi mungkin di video kali ini kita bahas 2 topik dulu. Nanti di video next selanjutnya saya akan melanjutkan part yang keduanya, yaitu membahas 2 topik lagi, yaitu kasus-kasus bully di Indonesia dan larangan menghina atau membuli menurut pandangan Islam. Nah, 2 topik tersebut akan dibahas di part yang selanjutnya teman-teman. Jadi sekian dulu di video kali ini, mungkin karena durasinya yang terlalu panjang,
Jadi mungkin kita sambung untuk part yang 2 ya teman-teman. Jadi kalian tunggu video selanjutnya. Mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.